warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Maika Melati, aku dari kelas 9. Nah, jadi kali ini aku mau menceritakan asal-usul Pulau Kambang dari Sumatera Selatan. Konon pada zaman dahulu kala berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Uin yang terletak di muara Sungai Barito. Letak kerajaan ini sangat strategis sehingga ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai tempat hingga dari berbagai penjuru negeri. Kerajaan ini mempunyai seorang patih yang sakti, berani dan gagah, perkasa yang bernama Datu Pujung. Ia diandalkan sebagai penghalau segala ancaman yang datang dari luar kerajaan. Pada suatu hari, sebuah kapal besar milik Inggris yang membawa penumpang atau awak kapal yang kebanyakan beretnis Cina berlabuh di Sungai Barito. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berasal dari kapal tersebut mengirim utusan menghadap raja. Sehingga para pengawal kerajaan disiapkan untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Keesokan harinya, sebuah perahu yang berdiri para serdadu berseragaman dan bersenjata lengkap merapat di tepian sungai. Salah seorang di antara mereka melompat ke darat sambil menambatkan tali di tepian kayu ulin. Kemudian ia berteriak memerintahkan penduduk menyerahkan tanpa ada perlawanan dan mengancam akan membunuh siapa saja yang melawannya. Datu Pujung pun maju dan secara halus menyatakan bahwa penduduk berikut negeri pantang untuk menyerahkan tanah, tempat tinggal mereka, dan ia juga mempertanyakan apakah para serdadu mereka terhadap untuk mengalahkannya. Mendengar hal itu, utusan itu pun geram dan langsung memerintahkan prajurit menyerang. Akan tetapi, sebelum serdadu-serdadu tersebut bergerak, Datu Pujung melompat ke arah sang kepala utusan dan menorehkan kepala pisau ke lehernya, seraya menggertak dan memotong leher sang kepala utusan jika ia berani meneruskan niat untuk menyerang. Melihat nyawa pemimpinnya terancam, para serdadu pun tidak berani bergerak sedikit pun. Mereka reaksi para serdadu tersebut sambil berbalik ia menawarkan sebuah taruhan. Sang kepala utusan pun penasaran dengan taruhan tersebut. Kemudian mereka menarik sebuah pohon ulin untuk dijadikan titian para serdadu sampai ke daratan dengan cara mengegal pohon tersebut menjadi dua potong menggunakan senjata yang memiliki seraya, menunjukkan terbangan pohon ulin, dan jika mereka berhasil, maka seluruh daerah kerajaan akan diserahkan kepada mereka. Akan tetapi, jika mereka tidak mampu melakukan mereka harus pergi dari daerah tersebut. Para serdadu pun itu menerima tantangannya. Tiba-tiba merasa ragu bagaimana caranya ia bisa mengangkat kayu sebesar itu. Melihat si kepala utusan terdiam, Datu Pujung pun mendesaknya karena sudah tidak sabar lagi menunggu. Si kepala utusan pun mencoba mengangkat pohon ulin itu, namun tidak bergerak sedikit pun. Mereka tidak mampu melakukan seorang diri. Maka seluruh anggota pasukan pun ikut membantunya. Pas benar nang takanannya. Kami disinggahi bubuhan pedagang dari bermacam-macam tempat, sampai ada bermacam-macam penjuru nagari. Kerajaan ningil baisi seorang pating nang niwar sakti. Lalu mereka pun marah seraya mengancam akan membalas perbuatan Datu Pujung seraya mendayung perahu mereka sekuat tenaga menuju kapal, tidak menghiraukan ancaman itu. Dengan potongan yang lain, Datu Pujung meluncur sungai mengejar pasukan tersebut. Pasukan tersebut
naik di bagian dengan depan kapal, sedangkan Datu Pujung naik di buritan. Datu Pujung geram kepada mereka karena mereka sama sekali tidak tahu diri. Kemudian ia mengeluarkan sebuah pisau kecil dari balik bajunya, lalu mencungking kepala itu. Dalam sekejap saja, air masuk dan mengenaikan kapal. Datu Pujung menghentakkan kakinya hanya dengan satu hentakan, membuat kapal itu bocor. Air pun memenuhi seluruh kapal, sehingga tenggelam seluruh pasukan dan isi kapal pun ikut tenggelam. Setelah sekian lama, bangkai kapal yang ditemukan itu menghalangi setiap batang kayu yang hanyut. Lumpur pun menghadap di tumpukan kayu tersebut hingga membentuk sebuah delta atau pulau dengan pepohonan yang hidup di atasnya. Cerita tentang tenggelam kapal dengan cara penumpangnya tinggi, yang kebanyakan etnis Cina tersebut menyebar dari mulut ke mulut dan dari waktu ke waktu, sehingga mereka yang berasal dari keturunan Cina pun banyak mengunjunginya. Pulau tersebut untuk mengenang dan memberikan penghormatan terhadap jasa yang terkubur di situ dengan membawa sejumlah untayan kembang atau bunga. Lama-kelamaan di pulau banyak terdapat tumpukan kembang, oleh karena itu pulau tersebut dikenal dengan Pulau Kambang. Sekian cerita dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.